Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini kami boleh bersehati bersama-sama berdoa menaikkan doa syafaat kami, dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan sudah dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami akan duduk di bawah kaki-Mu dan kami mau mendengar daripada firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semuanya Tuhan, khususnya bagi hamba. Urapi hamba, urapi bibir mulut hamba, dan biar Tuhan Engkau yang dipermuliakan. Kami ikat setiap kuasa, setiap roh yang mencoba untuk mengganggu, mencoba untuk mengalihkan perhatian kami, mencoba untuk mengganggu internet kami. Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami hanya serahkan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Firman Tuhan malam hari ini kita mau baca dari Roma 15. Roma 15 ayat 5, ayat 6 dan ayat yang ke-7, hanya 3 ayat. Firman Tuhan ini tuh sebenarnya berbicara tentang yang lemah dan yang kuat. Tapi saya tidak akan membahas yang lemah dan yang kuat, tetapi saya bukan berkhotbah, saya cuma mau sharing aja. Ya, saya mau sharing apa yang saya dapat dari firman ini. Judul dari sharing saya malam hari ini saya kasih judul Unity, yaitu kesatuan. Ya, kesatuan atau kesehatian. Kita baca dari ayat 5, 6 dan ayat yang ke-7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saya bersyukur bahwa firman Tuhan malam hari ini tuh mengajarkan kita tentang apa sih arti dari kesatuan, apa arti dari unity. Unity atau kesatuan itu punya kuasa. Waktu saya merenungkan firman ini, saya tiba-tiba saya ingat satu lagu yang mungkin kita sering nyanyi, tapi itu banyakan nyanyi di sekolah minggu, bahwa air mengalir dari Bukit Sion turun ke janggut, ke jubah. Ya, kalau ada kesatuan di situ maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah kepada kita. Nah, sebelum saya tadi siang lagi merenungkan firman ini, tiba-tiba Roh Kudus tuh bilang sama saya gini, kamu mau berbicara tentang unity, tetapi ada satu hal yang belum kamu buat gitu. Terus saya tanya, saya merenungkan apa ya Tuhan yang saya belum buat gitu loh. Ternyata saya lupa gitu loh. Saya lupa transfer uang peduli apa sih kesatuan kita untuk membantu jemaat. Nah, situ Roh Kudus bilang, kamu mau berbicara unity, kamu sendiri tidak taat gitu. Akhirnya kan tadi siang Pak Moris, maaf saya terlambat untuk bukan saya sama Pak Ye tidak mau memberi, cuma lupa gitu loh, lupa untuk, saya pikir saya udah terakhir, tapi begitu saya lihat belum juga, saya belum masuk. Akhirnya sebelum saya katakan firman ini, saya harus mempraktekkan dulu. Jadi apa itu kesatuan atau kesehatian. Yang saya perlu tekankan di sini bahwa ayat yang ke-6 tuh, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah, yaitu kesatuan atau unity itu punya satu power atau satu kuasa kalau kita itu ada satu hati. Sekarang ini kita sebagai
pemimpin, sebagai pengurus, sebagai jemaat yang ambil bagian di dalam peduli kepada jemaat di masa pandemi seperti ini, itu sesuatu yang sudah kita lakukan gitu. Itu yang Tuhan mau. Karena dengan adanya kesehatian, adanya unity, adanya kesatuan, itu maka berkat-berkat Tuhan tuh mengalir kepada kita. Dan saya mengatakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari bahwa kita jangan takut untuk memberkati orang lain. Kita jangan takut memberi di masa pandemi seperti ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang kami juga dampak, gereja juga dampak gitu loh, bahwa kami juga dampak dalam salary kami dipotong. Bapak Ibu juga pasti ada yang mengalami hal itu, yang usaha, yang apa, pasti mengalami semua ini. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan begini, dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah. Jadi dengan adanya kita membuat satu grup peduli jemaat ini, itu kita sedang memuliakan Allah. Kita sedang memuliakan Tuhan, dan Tuhan sangat bersukacita. Tuhan pasti tersenyum melihat anak-anak Tuhan peduli kepada sesama kita, sesama jemaat. Oleh karena itu ayat yang pertama di firman Tuhan Roma 15 itu, ayat pertama itu jelas sekali dia berkata bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Oleh karena itu tadi saya mengatakan bahwa janganlah jemu-jemu untuk memberi, janganlah jemu-jemu untuk support Bapak-Bapak TGI, Pak Ye dan Bapak-Bapak TGI yang punya ide untuk peduli kepada jemaat. Dan saya juga katakan bahwa jemaat yang dibantu juga jangan terus mau dibantu, tapi dia juga belajar untuk memberi, karena firman Tuhan mengatakan bahwa berilah dari kekurangan, bukan dari kelebihan, tetapi dari kekurangan. Oleh karena itu firman Tuhan malam hari ini, saya hanya cuma menghimbau kita bahwa unity itu punya kuasa, kesatuan itu sangat punya power gitu loh. Gereja mau bertumbuh, gereja mau bergerak, gereja mau maju, ayo mari kita sehati, kita mendukung Bapak-Bapak, Pak Yeye sebagai penatua, Bapak-Bapak TGI yang berpikir, yang mengambil keputusan, kemudian kita mensupport mereka supaya di sini kita ada satu hati dan satu suara, memberi tidak dengan paksa. Oleh karena itu malam hari ini sebelum saya tutup firman Tuhan, kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang memegang Alkitab, 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan. Dan saya percaya bahwa firman itu akan berbicara di dalam hati kami masing-masing. Bahkan bukan saja berbicara, tetapi bertumbuh, berakar, dan bahkan berbuah. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami menjadi dampak. Kami boleh sehati. Jemaat MDC Bekasi Timur sehati Tuhan. Sehati, satu suara, satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.